Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama adalah 10.31, yaitu tentang equilibrium stage contact for gas liquid system. Jadi di dalam soal diketahui bahwasanya ada campuran gas, isinya adalah udara dan SO2, tekanan totalnya sebesar 2,026 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian dikontakkan nanti dengan air murni pada single stage equilibrium mixer, di mana suhu air adalah 293 Kelvin. Tekanan parsial dari SO2 di dalam gas input itu adalah sebesar 1,52 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, inlet gas, input gas, itu isinya ada sebesar 5,7 kg mol, dan air yang digunakan sebagai absorben nantinya adalah sebesar 2,2 kg mol. Diketahui di soal bahwasanya exit gas dan liquid leaving, jadi gas yang keluar dan liquid yang meninggalkan mixer itu dalam kondisi setimbang. Yang ditanya adalah jumlah dan komposisi dari outlet, baik fase liquid maupun fase gas. Baik, kita coba kerjakan sekarang. Jadi saya sudah membuat bagan alirnya. Jadi ada absorber, ini adalah gas inlet, ada tadi ya campuran antara udara dan SO2, ada tekanan totalnya dan ada tekanan parsial dari SO2, IA2-nya belum diketahui. Kemudian outlet gas itu ada V1 dan fraksinya YA1, sedangkan untuk yang liquid input itu ada air murni sebanyak 2,2 kg mol. Karena murni berarti fraksi SO2 di dalam liquid itu sama dengan 0. Sedangkan outlet liquidnya L1 dan XA1. Nah, kita coba kerjakan satu-satu. Jadi saya sudah menata di sini ya. Saya sudah membuat kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Jadi saya sudah ketik ulang, jadi bisa otomatis dihitung nanti. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah menghitung IA2. IA2 ini kita tahu dari tekanan parsial SO2 dibagi dengan tekanan total. Kita dapatkan sebanyak ataupun sebesar 0,075. Nah, kalau sudah kita bisa menghitung V aksen. Ya, V aksen itu rumusnya apa? V, ya, V dikalikan dalam kurung 1 min fraksinya. Ya, V2. Jadi V aksen itu karena kita ketahui tadi V2 dikalikan dengan 1 min fraksi SO2 di inlet gas tadi. Didapatkan V aksennya adalah sebesar 5,27 kg mol. Sedangkan L aksennya, jadi inertnya, karena tadi kita tahu bahwasanya SA0-nya 0, maka L aksen akan sama dengan L1 sebesar 2,21, 2,2. Ya, kalau sudah, nah ini ada persamaan neraca massa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi L aksen dan seterusnya. Nah, kita masukkan angkanya tadi. Ya, L aksennya dimasukkan, L aksen dan seterusnya sehingga kita dapat persamaan ini. Kalau sudah berarti kita butuh data XA1 dan YA1. Ya, XA1 dan YA1. Nah, karena tadi di soal diketahui bahwasanya yang keluar ini setimbang, maka kita bisa menggunakan konstanta Henry di sini. Ya, jadi YA1, ya di sini maaf, ini YA1. Ini dulu. Itu sama dengan H aksen dikalikan XA1. Ya, di mana H aksen itu adalah H dibagi P. Jadi H ini didapatkan dari mana? Dari grafik ini. Ya, kita tahu bahwasanya kalau tekanan parsial dari SO2 diplot dengan
mol fraksi liquid phase dari SO2, maka kita akan dapatkan persamaan garis ya. Nah, kalau kita kemudian kita cari slope-nya, nah, cari slope-nya ketika intercept-nya 0 di sini, maka didapatkan PA persamaan garis PA sama dengan H XA. Nah, jadi slope dari persamaan garis ini itu adalah konstanta Henry sebesar 29,6. Jadi kita tinggal bagi 2,96 dibagi dengan tekanan totalnya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah konversi tekanannya dari bentuk Pascal ke atmosfer ya. Kalau sudah, berarti kita masukkan ke persamaan ini. Jadi YA1 sama dengan 14,8 XA1. Nah, persamaan ini kita masukkan ke sini. Jadi semuanya nanti akhirnya akan mendapatkan persamaan di mana kita harus mencari berapa nilai XA1. Ya, karena ini menggunakan Excel, jadi kita bisa memanfaatkan Gulsig untuk menghitung XA1-nya berapa. Jadi sebelumnya saya sudah membuat angka asal, misalkan di sini 0,5 misalkan. Ya, 0,5 berarti kita tinggal masukkan di sini ya. Ini tadi saya sudah hitung bahwasanya di sebelah sini totalnya adalah 0,4276, sedangkan yang di sisi sebelah kanan sama dengan itu ini ya 2,2, nanti berarti tambah dengan minus 6,09 dan seterusnya, dari totalnya sekian. Nah ini kan nggak sama, berarti kita harus hitung errornya di sini ya. Errornya berapa? Ternyata besar. Error di mana ngitungnya? Berarti nilai yang kita hitung tadi sebelah kanan dikurangi dengan nilai yang menjadi target, kemudian dibagi nilai target tadi, errornya sekian ya. Kalau sudah, nah kita tinggal hitung pakai Gulsig. Nah, kita lihat, kita set, nah ini ya, set cell ini E29, berarti errornya adalah di E29, kemudian value-nya berapa? Berarti kita setting 0. Mana yang diganti? Berarti yang diganti adalah XA1. Tinggal oke. Nah, maka kita akan dapatkan ya XA1-nya sebesar 0,79739, maaf. Ya, kalau salah. Nah, oke. Kita coba try lagi ya. 0,05 misalkan. Nah, ini kita coba Gulsig ya. Ya, set 0, kemudian by charging XA1. Nah, dapatnya 0,0049. Kalau sudah, kita tinggal bisa menghitung IA1-nya berapa dan V1-nya berapa, L1-nya berapa. Ini juga dicari ya. L1 bagaimana rumusnya? Berarti L aksen dibagi 1 min XA1. Baik, itu ya untuk 10.3. Baik, kita lanjutkan pembahasan di soal 1063 terkait absorpsi amonia pada trikolom. Jadi menggunakan trikolom. Di sini ada tritower atau trikolom digunakan untuk mengabsorb amonia dari udara. Nah, yang ingin dihilangkan adalah sebesar 99%. Di mana kandungan awalnya, konsentrasi amonia awal di dalam udara itu adalah sebesar 6% mol. Nah, tritower sendiri itu kondisi operasinya di sini. Suhunya adalah 293 Kelvin dan tekanannya 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sebagai absorben masuk air murni dengan flow rate-nya 188 kg per hours per meter kuadrat dan inlet air-nya sebanyak 128 kg per hours
kalikan meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapa theoretical tray yang dibutuhkan. Baik. Baik, kita akan kerjakan sekarang. Jadi yang pertama kita buat blok diagramnya dulu ya. Ini adalah, anggap saja ini adalah tray tower ya. Kemudian kita masukkan informasi yang didapat di soal. Jadi dikatakan tadi bahwasanya, lihat lagi soalnya. Sini inlet air flow, berarti inlet air, berarti udara tanpa SO2, berarti V aksen. Nah, saya masukkan di sini karena di soal masih mass, maka saya harus mengkonversi, kita harus mengkonversi mass itu menjadi mol. Jadi 128 dibagi 29. Nah, kemudian fraksinya diketahui sebesar 0,06. Di inlet liquid sama, jadi karena dia masih satuannya masih massa, kita konversi ke mol ya. L0 sama dengan 188 dibagi 18. Diketahui juga karena dia pure water, air murni, maka X0 nya sama dengan 0. Kemudian tadi di soal juga diketahui bahasanya kita ingin 99% NH3 terabsorb. Ya, dari sini kita bisa menghitung neraca massanya dulu. Ya, NH3 di inlet gas bisa kita hitung. Ya, pakai perhitungan neraca massa biasa didapatkan 0,2817. Ya, kalau sudah kita bisa menghitung NH3 di outlet gas maupun outlet liquid. Kalau di sini berarti karena 99 berarti yang tersisa di gas itu adalah sebesar 1%. Jadi 0,2817 dikalikan dengan 1%. Nah, sedangkan yang di outlet liquid berarti 99 dikalikan 0,2817 ini. Kalau sudah tahu amoniaknya berarti kita bisa menghitung V1-nya berapa dan fraksinya berapa. Begitu juga di outlet liquid. Jadi Ln-nya bisa diketahui. Sedang kemudian kita hitung X aksen, Xn. Dapatnya 0,026. Ya. Kalau sudah kita tinggal plot nilainya ke grafik. Nah, kalian bisa membuat lebih dari 3 titik dengan menggunakan persamaan neraca massa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya hanya menggunakan 2 titik saja karena dipastikan lurus karena dia dilute gas, mendekati lurus minimal. Nah, kalau sudah kita plot garis kesetimbangannya ya. Jika sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa mengambil slope dari salah satu data kesetimbangan. Nah, cara kedua adalah dengan menghitung ya. Jadi sebelumnya ini cara pertama ya. Cara pertama tadi misalkan kita ambil salah satu titik kemudian dihitung slope-nya, maka slope-nya ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung, untuk membuat titik ya antara X dengan Y-nya di sini. Nah, cara kedua adalah ini yang lebih tepat sebenarnya. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya kita tahu bahwasanya nah ini Henry Law. Jadi kita bisa menghitung karena dia dilute berarti otomatis dia mengikuti konstanta Henry, mengikuti hukum Henry, begitu kira-kira. Sehingga PA sama dengan H dikalikan XA. Nah, kalau kali kita plot di sini X per Y, berarti ini X ini Y, berarti otomatis persamaan garisnya, slope-nya itu adalah H aksen. Nah, begitu kira-kira. Nah, saya sudah plot di sini. Ini adalah data kesetimbangan yang saya temukan di appendix A3. Kemudian saya plot garisnya, kemudian saya buat linear trend line-nya. Ya, saya sudah setting di sini. Bahasanya intercept-nya sama dengan 0. Nah, saya dapatkan persamaan garisnya Y sama dengan 0,8441X. Nah, saya gunakan di sini. Kalau sudah, tinggal diplot. Ya.
Kalau sudah selesai, berarti otomatis pekerjaan yang tersisa adalah membuat tangga untuk menghitung berapa jumlah tray atau stage yang dibutuhkan. Di sini didapatkan sekitar 1, 2, 3. Nah, yang ini kalau saya hitung sekitar ini 0,9. Berarti jumlah tray-nya yang dibutuhkan adalah 3,9 tray secara teoretikal. Baik, terakhir kita akan membahas 1066 di buku Genkoplis. Jadi absorpsi amonia, hanya saja kalau yang sebelumnya menggunakan tray tower, sekarang menggunakan pack tower. Nah, soalnya seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa tinggi tower jika menggunakan K kecil aksen YA, kemudian K besar aksen YA, kemudian ditambahkan juga ketika menggunakan HL, NL, dan HG, NG. Baik, kita coba selesaikan. Jadi sama seperti tahap sebelumnya. Jadi kita harus menghitung berapa fraksi dan nilai di masing-masing titik ya, baik di gas input, gas output, kemudian absorben input, dan kemudian di sini ya liquid output. Ini sudah ya. Jadi yang diketahui tadi, sebentar. Kita coba. Ya. Jadi ada gas stream konten 4% mol. Ya. Kemudian diturunkan menjadi 0,5%. Ini kondisi operasi dari towernya. Nah, kita cek di sini ya. Jadi ada Y1-nya 0,04 menjadi 0,005 keluarnya. Kemudian kondisi operasinya tadi sudah. Kemudian diketahui juga inlet pure water sebanyak 68 ya. 68 kg mol. Kemudian outlet untuk gas sebesar 57 kg mol per hours. Nah, di soal juga diketahui bahwasanya ada heat transfer coefficient ya. Di sini ada K aksen X kecil A, kemudian ada K kecil aksen YA. Nah, karena di sini satuannya pakai second, maka kita konversi tadi per hours-nya menjadi per second. Ya. Oke. Ini V1-nya, saya sudah konversi dari hours ke second. Dapatnya sekian, kemudian kita bisa menghitung V aksennya ya. Dengan rumus yang biasanya, berarti V1 dikali dalam kurung 1 min Y1. Nah, kalau sudah kita bisa menghitung amonia yang tersisa. Maaf, amonia yang ada di dalam inlet gas. Sedangkan untuk X2-nya itu 0 karena dia pure water. Selanjutnya kita bisa menghitung amonia yang ada di outlet gas. Nah, ini B2. Jadi fraksinya dikalikan dengan B1. Nah, jadi kita harus hitung V2-nya dulu. Ya, jadi karena tahu V aksennya, kita tahu fraksi amonia di outlet gas, berarti kita bisa menghitung V2. Ya, kalau V2-nya diketahui, kita bisa menghitung jumlah amoniaknya. Sedangkan di sini juga sama, ya. Karena tadi sudah tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa, berarti yang diambil oleh air, kita bisa menghitung dengan dikurangkan saja. Ya, yang ini dikurang dengan yang dapatnya, angkanya sekian. Kalau sudah, kita tambahkan dengan
liquid tadi L aksen atau L0, L2, maaf, L2 atau L aksen. Tambahkan sehingga dapat fraksinya. Nah, kalau sudah, kita plot ya, kita plot di sini. Ini adalah garis kesetimbangannya. Maaf, garis operasinya. Karena untuk garis kesetimbangan saya pakai sama seperti di soal sebelumnya. Slope-nya pakai 0,8441. Saya plot di sini. Oke ya. Oh ya, maaf tadi. Di soal juga diketahui bahwasanya diameter dari tower itu sebesar 0,747. Ya, kita cek. Nah ya, sebentar. Ini. Tower diameternya 0,747 meter. Berarti kita, karena yang diminta nanti adalah S, surface area, berarti kita tinggal menghitung surface areanya menjadi dengan cara 1/4 PD kuadrat. Dapatnya 0,438 ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita harus ngitung, kita harus membuat slope-nya satu-satu ya. Nah, trial pertama menggunakan ini ya. Menggunakan data X1 dengan Y1 untuk slope X1 Y1 ya. Jadi saya sudah menghitung di sini min K aksen X per 1 min X1 per K aksen YA per 1 min Y1, dapatnya sekian. Nah, kalau sudah, nah di sini misalkan saya mau coba titiknya itu pakai di, oke, saya geser di sini dulu ya. Nah, ini. Jadi saya pakai delta Y-nya itu dari 0,04 sampai 0,03. Tinggal dikurangkan menjadi 0,01 sehingga delta X-nya tinggal dibagi antara slope, maaf, delta Y dibagi slope-nya. Nah, kalau sudah berarti kita harus membuat garis ke kanan dari titik yang di sini ya. Sebanyak 0,0044. Nah, kalau saya biasanya menambahkan titik yang di sini. Ini kan ada titiknya ini. Ya, X-nya. Perhatikan X1. Ya, X1 ditambahkan dengan delta X-nya. Jadi saya harus ke kanan sampai 0,335. Nah, dapat segini. Nah, kalau sudah ini di sini. Kita lihat ya. Nah, tinggal ditarik garisnya maka dapat XI1 ya. XI1. Nah, itu agak geser ke atas kalau nggak salah. Nah, di sini dengan YI1 saya dapat sekian ya. Kalau sudah, saya kembalikan dulu biar nggak bingung. Kalau sudah, kita menghitung 1 min YIM-nya dan 1 min XIM-nya, kemudian dihitung slope barunya. Nah, kalau sudah sama, berarti bisa digunakan datanya. Tapi kalau belum, trial lagi ya. Saya trial 2 kali ini. Jadi saya pakai ulang lagi. Ya, karena slope-nya tadi 2,26 dan ternyata dihitung setelah tadi ya pakai XI1 dan YI1 sekian, itu dapatnya minus 2,281. Maka saya coba ulang slope-nya pakai yang garis yang hijau yang di sini, maka saya dapatkan XI1 sebesar sekian 0,028 dan XI1 nya sebesar 0,0336. Nah, kita bisa menghitung slope barunya sebesar, nah ternyata sama, berarti XI1 dan YI1 nya bisa digunakan. Nah, cara yang sama juga sama tadi ya, menghitung slope dari pendekatan data X1 dan X2. Kalau cari slope X2 cari slope yang di titik ini berarti kita pakai data X2 dan Y2. Nah, slope awalnya sebesar minus 2,28. Nah, kalau dihitung pakai slope ini ternyata dapat YI2 dan XI2 sebesar 0,0016 sama. Kalau ini sama, nah slope-nya ternyata sudah sama, berarti data XI2 dan YI2-nya sudah bisa digunakan. Nah, kalau sudah, kita tinggal ngitung Y min YIM. Nah, ini rumusnya saya dapatnya sekian. Kemudian XI
min XM dapatnya sekian dengan rumus ini. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal menghitung Z-nya. Ya, pakai rumus ini saya dapatnya sekian. Nah, kalau pakai K besar aksen YA berarti harus ngitung dulu ya. Harus ngitung K besar aksen YA-nya dulu. Nah, berarti kita butuh Y bintang 2 dan Y bintang 1. Nah, Y bintang 2 itu di mana? Itu di sini. Berarti ketika titik ini kan titik Y2. Berarti kalau ditarik motong garis timbangan dapatnya 0. Nah, sedangkan Y bintang 1 berarti dari titik ini ya, ini Y1 dari titik ini tarik ke sini. Motong garis kesetimbangan. Tarik ke kiri. Nah, ini adalah data Y bintang 1. Nah, kalau sudah, kita bisa menghitung 1 min Y bintang M. Ya, pakai rumus ini. Sedangkan kemudian kita juga bisa menghitung Y min Y bintang M pakai rumus ini. Ya, kalau sudah, hitung K besar aksen YA-nya dapat 0,05. Nah, kalau ingin tahu detailnya lebih besarnya, nah ini. Kalau mau lebih besar, angka di belakang komanya baru dihitung Z-nya besar 2,484. Jadi kalau kita lihat nilainya tidak terlalu besar. Maaf, tidak terlalu beda jauh selisihnya ya. Nah, yang selanjutnya kalau pakai HG dan NG, kemudian pakai HL dan NL. Nah, karena kita sudah mengerjakan di 1066 tadi, kita tinggal ambil datanya ya. Jadi, saya ambil tarik tadi, jadi L rata-ratanya sekian, V rata-ratanya sekian, K kecil aksen YA-nya dapat di soal sekian, K kecil aksen XA-nya sekian, kemudian S-nya juga sudah dapat ya tadi ya. Kemudian Y1-nya, Y2-nya, kemudian Y min YIM untuk masing-masing titik, Y1 dan Y2, kemudian Y min YIM-nya. Sehingga, nah HG-nya pakai rumus ini, L ya. L per X K aksen XA. Oke, kita cek ya. Oke, maaf. Berarti oke, kita cek dulu. Saya agak lupa juga, jangan-jangan saya salah. Baik, saya sudah perbaiki. Jadi tadi sepertinya waktu saya ngerjakan agak salah ngopinya. Jadi HG itu V per K kecil aksen YA kalikan S ya. Ya, V rata-rata dibagi, nah ini B3 itu adalah K aksen YA, kemudian B5S-nya. Kalau sudah, NG-nya bisa dihitung ya. Jadi ini rata-rata, berarti kita bisa ini ya. Yang poin 1 untuk titik 1 berarti ini ya 0,996 dibagi 1 min 0,04. Kemudian ditambah dengan yang kedua 0,9967 dibagi dalam kurung 1 min 0,005. Kalau sudah ini dibagi 2. Nah, kalau sudah dikalikan dengan ini Y min Y2 dibagi Y min YIM. Ya, dapatnya sekian. Kalau sudah dapat Z-nya 2,511. Nah, kalau pakai HL sama NL bagaimana? Sebenarnya kurang lebih sama. Berarti kita butuh data X1, X2, 1 min XIM. Ya, sudah karena tadi sudah dikerjakan di 1066 berarti sebelumnya.
berarti kita dapat angkanya sekian. Untuk yang titik 2 dapat angkanya 0,992, maka yang ini juga didapatkan dari soal sebelumnya. Dari pekerjaan sebelumnya, tinggal kita menghitung HL-nya. HL-nya didapat dengan cara ini ya rumusnya. L dibagi K kecil aksen XA dikalikan S. Ya, ini tadi pakai L sekarang. Kemudian ke aksen XA. Nah, NL-nya kurang lebih sama seperti ketika kita menghitung NG tadi ya. Jadi ini rata-rata 1 min XIM, ya 1 min XIM dibagi dengan 1 min X1 ditambah 1 min XIM untuk titik 2 dibagi 1 min X2. Ya ini ya. Ini kita lihat, kemudian dibagi 2 karena mintanya rata-rata. Kemudian dikalikan dengan X1 min X2 per XI min XM. Nah, dapatnya sekian. Nah, ternyata dapat Z-nya adalah sebesar 2,65. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan memakai beberapa metode, tadi ya pakai K kecil aksen, ya pakai yang K besar, koefisien overall, baik maupun menggunakan HGNG dan HLNL, itu kurang lebih nilainya tidak jauh beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.